Nama saya Ratna Aprilia Joyo Atmojo, Lili. Saya adalah dokter akupunkturis. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi dengan Anda mengenai bagaimana akupunktur berperan dalam mengangkat kekebalan tubuh melawan COVID-19. Dalam kesempatan ini, saya akan mengutarakan atau membahas 4 hal, yaitu 1, apakah akupunktur terintegrasi? Karena pasti Anda ingin tahu apa sih sebenarnya akupunktur terintegrasi itu. Yang kedua, mengenal sistem kekebalan tubuh, baik dari sudut TCM, Traditional Chinese Medicine, maupun dari medis barat. Yang ketiga adalah tindakan akupunktur dalam setiap tahap proses infeksi COVID-19. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan bersama demi menjaga pertahanan kekebalan tubuh kita menghadapi COVID-19. Sekarang kita masuk dalam tema apa itu akupunktur terintegrasi. Akupunktur adalah ilmu kuno yang berfungsi untuk meregulasi sistem homeostasis. Apa itu homeostasis? Adalah sistem regulasi tubuh sehingga tubuh itu bisa seimbang, bisa mempertahankan keseimbangannya. Ada 2 faktor atau 2 komponen yang bermain di dalamnya, yaitu saraf dan hormon. Saraf mengantar sinyal melalui neurotransmisi dan reaksinya pun cepat. Sementara hormon mengeluarkan molekul pembawa pesan, tetapi bekerja atau bereaksi lebih lamban, menggunakan pengaturan umpan balik, yaitu hormon. Kedua-duanya akan mempertahankan keseimbangan di dalam apa? Di dalam cairan, keseimbangan suhu tubuh, sirkulasi darah, pH, elektrolit, kontraktilitas otot, buka tutup pori, dan lain-lain. Berikut ini saya akan membawa Anda untuk memperkenalkan akupunktur dalam mempertahankan kekebalan tubuh. Akupunktur bagaimana bisa mempertahankan kekebalan tubuh? Yaitu dengan jarum, kita merangsang permukaan tubuh kita. Rangsangan ini akan dibawa oleh neurotransmitter masuk ke dalam otak kita. Dan melalui saluran saraf akan berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Begitu juga melalui jalur hormonal, dia akan berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, kita dapat memotong proses infeksi melalui kedua jalur ini. Akupunktur terintegrasi dalam menghadapi COVID-19 ini yaitu kita menggunakan 2 pola pikir. Berarti kita harus bisa mengenal proses patofisiologi dari medis barat dan medis timur dalam proses infeksi yang disebabkan oleh COVID-19. Target dari akupunktur seperti tadi saya katakan adalah regulasi homeostasis, mencari keseimbangan. Dengan mencari keseimbangan di semua sistem cairan, pembuluh darah, sirkulasi, pH, suhu tubuh, semua akan dapat berefek terhadap proses penyakit tersebut. Kita akan bisa memotong proses penyakit baik dari sudut kedokteran barat maupun proses penyakit yang diyakini oleh kedokteran timur. Di samping itu, kita akan mengurangi gejala yang disebabkan oleh gejala infeksi yang disebabkan oleh COVID-19 dan sindrom yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, saya ingin memberikan bagaimana reaksi infeksi dari kedokteran barat. Dari medis barat, reaksi infeksi adalah panas, merah, kapiler terbuka, bengkak, sakit. Bengkak disebabkan oleh kapiler yang terbuka itu sehingga cairan di dalam pembuluh darah keluar ke luar pembuluh darah ekstravaskuler. Jadi akupunktur bisa apa dengan hal ini? Dia akan bereaksi, akan memberikan satu reaksi pada pembuluh darah. Jadi reaksi pembuluh darah yang mengembang disebabkan oleh rangsangan infeksi ini akan berkurang.
Tekanan dalam pembuluh darah pun juga berkurang sehingga cairan di luar pembuluh darah akan lebih mudah masuk dalam pembuluh darah. Begitu juga membran sel. Cairan di dalam sel akan mudah keluar dan yang di luar bisa mudah masuk dan mencari keseimbangannya bila mana membran sel itu berfungsi dengan baik. Inilah cara akupunktur dalam mengatasi reaksi infeksi pada dari sudut kedokteran barat. Bagaimana dari sudut kedokteran timur? Kita kenal dengan eksternal patogen yang dominan, yaitu virus, akan masuk di dalam tubuh kita menimbulkan heat, panas. Panas akan menimbulkan damp heat atau kelembapan panas. Itu adalah akibat. Jadi, merupakan faktor internal patogen sebenarnya yang akan merusak tubuh kita. Jadi akupunktur bisa meregulasi panas tersebut untuk menekan reaksi infeksi, memperbaiki membran sel dan dinding pembuluh darah sehingga cairan dari ekstravaskuler akan lebih mudah masuk dalam sirkulasi. Selain itu, untuk dapat mendorong atau mengatur sirkulasi cairan, dalam TCM mengenal sistem limpa. Limpa adalah salah satu organ yang dapat mengatur regulasi cairan. Bersama ini saya akan memberikan satu gambar ultrasonografi dari hati, liver. Kita lihat di sini, di gambar bagian kiri, liver membengkak, dia lebih besar. Walaupun bentuknya baik, permukaan juga rata, tidak tampak lesi patologis, tetapi dia bengkak. Ini terjadi karena adanya tumpukan cairan di antara sel liver. Akupunktur terintegrasi dengan komposisi titik yang tepat akan menyasar ruang di antara sel tersebut. Dan sasaran ini bukan hanya menyasar ruang di antara sel, tetapi dia juga akan mempengaruhi sirkulasi darah, di mana tekanan di dalam sirkulasi darah di liver akan menjadi berkurang bila mana darah itu mengalir dengan baik. Atau kita menggunakan titik jarum tertentu mempengaruhi membran sel, sehingga cairan itu bisa lebih baik mengalir ke dalam sel dalam liver. Kita lihat di gambar bagian kanan bahwa hati atau liver ukurannya sudah mengecil setelah beberapa menit dilakukan penusukan. Oleh karena itu, akupunktur terintegrasi itu sangat bisa mempengaruhi tumpukan cairan di antara sel, di antara jaringan. Akupunktur terintegrasi sangat bersandar pada teknik penusukan. Menusuknya itu biasanya tidak pernah dalam, jadi dia sangat di permukaan. Biasanya tidak terlalu sakit. Yang penting adalah komposisi titik akupunktur yang harus diperhatikan. Karena komposisi itulah yang akan tepat mencapai targetnya. Target apa yang harus kita capai adalah satu target di mana terjadi perubahan struktur, perubahan patofisiologis, perubahan homeostasis atau adanya gejala, itu harus bisa berubah kalau target ini tepat. Feedback harus bisa kita lihat setelah berapa detik, menit, dan jam sewaktu atau setelah akupunktur. Perubahan harus bisa dipantau. Dipantaunya melalui apa? Melalui cara pemeriksaan medis barat dan medis timur. Bisa yang tadi kita katakan dari medis barat, kita bisa melihat dari laboratorium, tes darah, kita bisa melihatnya waktu jangka panjang ya, tapi untuk jangka pendek kita bisa melihatnya dalam USG. Dari kedokteran TCM atau medis timur, kita bisa memantaunya melewati perubahan nadi, perubahan lidah, dan perubahan palpasi. Jadi bila mana terjadi nyeri tekan di satu tempat, nyeri tekan itu akan hilang bila mana target ini tercapai.
Di atas tadi saya memberikan sedikit gambaran tentang akupunktur terintegrasi. Sekarang kita masuk apa sebenarnya fungsi atau yang bisa dilakukan oleh akupunktur terintegrasi dalam melawan COVID-19. Sebenarnya yang akan dilakukan adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan meminimalisir reaksi infeksi. Indikasi dari akupunktur terintegrasi melawan COVID-19, sebenarnya indikasi yang paling baik adalah di saat awal, di mana terjadi infeksi di bagian atau lapisan eksternal tubuh kita, saat gejala itu ringan. Dan salah satu tujuan dari akupunktur di tahap awal yaitu mencegah terjadinya infeksi yang lebih berat. Bagaimana dengan tahap lanjut atau di internal tubuh kita? Kita harus bisa mencegah terjadinya kerusakan lebih berat, mencegah terjadinya hiperreaksi, dan mencegah terjadinya kegagalan organ. Jadi, di sini kita tekankan kita bisa mencegah sesuatu proses yang berat. Itu adalah tugas akupunktur yang bisa kita lakukan pada COVID-19. Tetapi di dalam perkembangan COVID-19 dalam tahap yang terakhir, di mana terjadi badai sitokin atau terjadi kerusakan organ, akupunktur hanya bisa membantu. Dalam gambar ini kita melihat dua bagian dari sebuah sistem kekebalan tubuh. Dua bagian, yaitu di early stage dan di severe stage. Intervensi akupunktur di early stage adalah yang paling efektif. Tetapi di severe stage, akupunktur bisa membantu mengurangi kerusakan jaringan. Dan di severe stage, akupunktur juga bisa mengurangi gejala. Jadi itu adalah dua bagian luar yaitu early stage, jadi reaksi atau pertarungan virus dan kekebalan tubuh kita di lapisan luar yaitu early stage, interaksi antara virus dan kekebalan tubuh kita di bagian dalam yaitu adaptive immune system, itu bisa terjadi sesuatu reaksi yang cukup hebat. Berikut ini saya ingin mengajak Anda mengenal sistem kekebalan tubuh menurut traditional Chinese medicine TCM. TCM sebenarnya tidak ada kata imun system dalam TCM. Yang ada adalah pertahanan tubuh, yaitu mekanisme pertahanan tubuh. Namanya defensive qi atau wei qi atau nei wei qi, pertahanan tubuh. Dia mencakup tiga unsur, yaitu unsur genetik dan unsur yang didapat, itu satu faktor. Yang kedua adalah sistem fungsi organ tubuh. Yang ketiga adalah sistem neurohormonal termasuk emosi dan spirit. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa sih sebenarnya sistem kekebalan atau sistem pertahanan di TCM. TCM mengenal sistem kekebalan atau sistem pertahanan yang namanya Wei Qi. Sistem ini terbentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah adanya unsur genetik yang disimpan dalam ginjal. Unsur genetik ini berkaitan sangat erat dengan fungsi tulang sumsum. Yang kita tahu bahwa fungsi tulang sumsum yang baik akan memproduksi sel-sel darah putih yang menjadi satu komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh. Dan berikutnya ada unsur-unsur yang didapat yang dikelola oleh limpa dan lambung. Sebenarnya unsur yang didapat ini juga akhirnya tersimpan di ginjal. Esensnya disimpan di ginjal. Berikutnya ada faktor yang ketiga adalah paru-paru. Udara yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi oksigen yang menyebar ke semua bagian tubuh kita, itu
itu akan membentuk satu basis energi, dan basis energi inilah yang membentuk sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini berada di permukaan. Jadi kalau kalau sistem kekebalan tubuh ini tidak mampu menghadang virus, dia akan dialirkan ke dua meridian. Meridian pertama adalah Yangming, meridian kedua adalah Shaoyang. Bila kedua ini juga tidak bisa dipertahankan, virus akan masuk lebih dalam dan mempengaruhi beberapa masalah, yaitu organ, energi, nutrisi, cairan, dan darah. Nah, sistem kekebalan yang di dalam ini dinamakan sistem kekebalan internal atau Neiwei-Qi. Dalam meningkatkan daya tahan tubuh, kita TCM mengenal fungsi organ. Fungsi organ yang melemah akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. 5 organ penting yang dimaksud adalah jantung, limpa, paru, ginjal bersama sumsum tulang, dan hati. Jadi kalau ada gangguan di fungsi ini atau gangguan itu melemah, berarti terjadi energi yang kurang, atau terjadi stagnasi di mana sirkulasi energi atau sirkulasi darah di organ-organ tersebut tidak baik, jadi terjadi stagnasi. Untuk mengetahui organ mana yang bermasalah, TCM mempunyai metode pemeriksaannya sendiri, yaitu dengan nadi, melihat lidah, palpasi, dan sebagainya. Dan biasanya dalam akupunktur terintegrasi, kita harus bisa membuat informasi ini menjadi lebih objektif dengan cara memeriksakan darah, radiologi dengan USG, dan informasi pasien menurut diagnosa barat. Akupunktur terintegrasi itu menggunakan kedua cara diagnosa ini untuk menentukan apa sebenarnya yang harus disasar. Dia harus menyasar sesuatu yang lemah, atau dia harus membuka atau mengalirkan sesuatu yang berhenti atau yang stagnan. Bila kita berbicara soal kekebalan tubuh, mengangkat kekebalan tubuh, ada satu faktor yang bermain di dalamnya, yaitu cemas dan panik. Mengangkat kekebalan tubuh kita harus mengurangi cemas dan panik, harus bisa memanage itu. Rangsangan cemas dan panik ini akan mempengaruhi sistem sentral otak kita dan sistem sentral hormon kita. Rangsangan pada pituitary dan hipotalamik akan pula merangsang hormon sistem kita di periferal, yaitu adrenal. Adrenal berada di ginjal, paraginjal. Adrenal memproduksi adrenalin dan memproduksi kortisol. Bila adrenalin meningkat, seseorang akan merasakan lebih panik, jantung berdebar, tensi tinggi, semua otot menegang, dan kita tidak nyaman, dan bisa terjadi hiperventilasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan adrenal juga memproduksi kortisol. Kortisol berpengaruh terhadap sel-sel darah putih, yaitu makrofag, sel pembasmi virus, T cells, antibodi kita, dan juga autoantibodies, unsur-unsur autoantibodies lainnya, interleukin 1 dan interleukin 6. Semua ini akan bisa memicu rangsangan di mikroglia. Rangsangan tersebut juga kembali lagi akan merangsang sentral hormon sistem kita, dan kembali juga akan merangsang adrenal kita. Begitu pula akan terjadi satu lingkaran setan di mana kita sebagai akupunkturis yang terintegrasi harus bisa meregulasi
baik sentral hormon kita dan periferal hormon kita untuk dapat mempertahankan sistem kekebalan ini. Setelah kita mengenal sistem kekebalan tubuh dari medis timur, sekarang saya beranjak pada sistem kekebalan tubuh medis barat. Sistem kekebalan tubuh medis barat mempunyai organ-organ penting dalam sistem kekebalan ini, yaitu pertama adalah kulit dan selaput, di mana virus akan masuk dalam selaput dan berinteraksi di bawah selaput. Selain selaput, juga usus, tonsil, organ limpa, timus, kelenjar getah bening, jaringan getah bening, dan sumsum tulang atau bone marrow. Kenapa hal ini menjadi penting untuk seorang akupunkturis dalam menerapkan akupunktur terintegrasi? Karena kita mesti mengenal apa sebenarnya yang terjadi pada setiap organ tersebut. Saya ambil perumpamaan, yaitu bila mana seseorang punya masalah dengan limpa misalnya. Limpa adalah di mana limpa adalah satu organ kekebalan tubuh yang sangat penting. Bila mana limpa ini lemah, dia akan berpengaruh pada banyak masalah. Misalnya, yaitu kalau di dalam Chinese, limpa akan berpengaruh pada sistem plasma kita, cairan plasma. Sehingga bila mana cairan plasma itu terhambat, dia akan berpengaruh pada humoral antibody. Bila mana limpa terhambat atau limpa melemah, bagaimana kita bisa tahu limpa itu melemah? Kalau di dalam kedokteran TCM, kita akan bisa melihatnya dari nadi dan dari lidah. Begitu juga dari palpasi perut. Tetapi seorang akupunkturis, seorang dokter akupunkturis akan bertanya, benarkah itu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Bisa kita gunakan USG, ultrasonografi, untuk melihat benarkah limpa itu melemah, dan kalau melemah apa yang terjadi di sana. Dalam praktek kami selalu melihat pada kelemahan, pada limpa yang lemah dilihat dari sudut TCM. Kita melihat dari USG, limpa ukurannya mengecil. Selain mengecil, di mana-mana terjadi tumpukan cairan. Jadi terjadi banyak garis-garis putih yang bisa kita lihat di dalam USG yang menandakan bahwa cairan menumpuk di mana-mana. Oleh karena itu, jarum itu harus menyasar limpa, menyasar fungsi limpa. Yang harus kita lihat adalah ukuran limpa yang kecil tadi itu harus bisa membesar menjadi normal kembali. Dan cairan yang tergenang di mana-mana itu harus bisa memudar, yang kita lihat dari USG itu, atau hilang sama sekali. Itu adalah target kita, di mana bila mana salah satu organ tersebut bermasalah akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Berikutnya, dalam medis barat kita mengenal juga sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Tetapi segitu banyaknya sel-sel yang berperan, di dalam kesempatan ini saya cuma ingin menjelaskan bagaimana tahapan yang bisa merupakan tahapan yang bisa kita intervensi dengan akupunktur. Yaitu tahap pertama, di mana kekebalan tubuh kita itu virus akan berhadapan dengan sistem kekebalan tubuh kita di bagian luar, yaitu dengan kulit, selaput, silia atau bulu hidung dan sebagainya, stomach acid, asam lambung, dan urine flow. Di dalam lapisan ini akan mengalir unsur-unsur prenatal seperti unsur-unsur genetik, jadi imun sistem bawaan kita, dan postnatal, sistem imun yang didapat, yaitu dari nutrisi. Dan dalam lapisan ini, sel yang bermain peran dalam hal ini adalah makrofag.
di mana sel tersebut berhadapan dengan virus. Sel pembasmi virus, itu lini pertama. Lini kedua, yaitu lini di mana virus menimbulkan infeksi lebih dalam lagi, sehingga terjadi rekrutmen sel-sel neutrofil dan sel-sel monosit. Mungkin Anda masih ingat tadi saya berbicara soal ada 2 meridian yang terlibat saat kita tidak bisa mempertahankan sistem kekebalan tubuh di bagian luar, yaitu Yang Ming meridian dan So-Yang meridian. Di sini adalah neutrofil dan monosit. Neutrofil akan berangkat atau akan pergi ke arah area infeksi di selaput, sementara monosit akan terrekrut atau diarahkan ke arah area infeksi di jaringan getah bening. Itu adalah lini kedua yang harus kita perhatikan dalam akupunktur. Lini ketiga adalah virus berhadapan dengan sel-sel antibodi seperti B cells, T cells, CD4, CD8, dan yang lain-lain. Ini adalah 3 lini yang sangat penting dalam intervensi akupunktur untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke teman-teman, kita sekarang mulai dengan serangan virus COVID dalam tubuh kita, bagaimana kita mempertahankan kekebalan tubuh. Ada 6 tahapan yang dikenal oleh akupunktur terintegrasi, yaitu lini pertama, mekanisme daya tahan tubuh COVID-19. Itu terjadi di hari ke-1 dan hari ke-3. Di dalam TCM kita sebut adalah Taiyang stage, di mana virus berhadapan dengan makrofag, sel pembasmi virus. Unsur-unsur yang terlibat dalam sistem imun di lini pertama atau Taiyang stage, kita melihat adanya virus di dalam droplet masuk di dalam tubuh kita melalui mikosa atau selaput, yaitu di mata, hidung, mulut, tenggorokan, dan sebagainya. Ini adalah lini pertama, di mana virus berhadapan dengan unsur bawaan dan unsur nutrisi yang didapat. Begitu juga berhadapan dengan cairan mukus, cairan yang di bawah selaput, yang diproduksi oleh selaput kita, dan asam lambung. Di dalam kedokteran barat, virus berhadapan dengan sel-sel monosit, makrofag, dan dendritic cells di lini ini. Di lini ini pula, di dalam TCM, kita mengenal satu ruang yang itu dinamakan ruang Colli, ruang di antara selaput dan otot, di mana di sana mengalir unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, yaitu unsur bawaan, unsur nutrisi, begitu juga sel-sel kekebalan tubuh beredar di sana, yaitu di bawah selaput, antara selaput dan otot. Apa sebenarnya gejala dalam lini pertama dari COVID-19 ini, yaitu di hari pertama sampai ke hari ketiga? Sebenarnya kadang-kadang tidak ada gejala, atau pasien merasakan pegel-pegel, merasa masuk angin, sakit tenggorokan tetapi ringan, tidak demam, masih kuat, tidak merasa lelah, dan makan minum pun seperti biasa. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh akupunktur di tahap ini? Sasarannya di mana? Sasaran akupunktur adalah di kulit dan selaput. Tadi saya katakan berkali-kali tentang komposisi jarum yang tepat, komposisi titik yang tepat akan berpengaruh terhadap target kita. Kali ini target kita adalah kulit dan selaput. Di bawah selaput akan ada aliran cairan yang tadi kita sebutkan, dan makrofag. Untuk bisa melancarkan aliran atau sirkulasi cairan di sekitar itu dan menguatkan fungsi sel-sel pembasmi virus, kita harus menyasar pada kulit dan selaput.
Apa reaksi yang bisa kita dapat atau feedback yang kita dapat setelah kita tusukkan jarum itu? Yaitu akumulasi cairan di bawah kulit akan bisa mengalir. Kalau kita terjadi akumulasi di bawah kulit dan otot, apa yang kita rasakan sebenarnya? Rasa sakit atau pegel di otot-otot kita. Itu harus berkurang. Dan seperti kita katakan tadi, bahwa akupunktur bisa berpengaruh pada sistem homeostasis, di mana dia bisa mengatur tutup buka pori. Dengan tusukan jarum seperti ini, kita akan bisa berkeringat karena dia bisa mengatur tutup buka pori. Dan berikutnya adalah aliran ginjal yang akan meningkat, kencing kita pun banyak. Sel-sel pembasmi virus yang bisa yang bersirkulasi di dalam lapisan ini akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi, infeksi tidak terjadi atau dia hanya berada di permukaan tubuh. Kini kita beranjak ke lini kedua. Mekanisme daya tahan tubuh COVID-19 itu terjadi di hari keempat kelima. Dalam TCM kita menyebut stage ini adalah Yang-Ming stage, di mana ada invasi neutrofil. Invasi neutrofil atau yang kita namakan Yang-Ming stage di hari keempat dan kelima, itu invasi neutrofil dia mengarah kemana? Mengarah ke arah area infeksi di mikosa. Rekrutmen sel darah putih neutrofil ini berangkat ke selaput dan mikosa. Sel-sel neutrofil keluar dari pembuluh darah ke area infeksi dan melawan infeksi. Ini adalah satu gejala, ini adalah mekanisme positif. Tetapi bila mana rekrutmen ini gagal, infeksi pada mikosa dan saluran pernapasan, usus, dan sebagainya akan menimbulkan bengkak dan terjadi penumpukan cairan dan lendir di daerah itu, sehingga terjadi gangguan pada sel-sel pembasmi virus dan penumpukan toksin. Inilah yang juga akan menggerakkan peradangan paru. Gejala apa yang akan terjadi pada saat terjadi rekrutmen sel-sel neutrofil atau yang kita namakan Yang-Ming stage di hari ke-4-5 dari COVID-19 ini, yaitu sakit tenggorokan ringan, sakit kepala ringan, dan mengalami gangguan indera penciuman. Kenapa terjadi seperti ini? Karena terjadi pembengkakan mikosa. Kita juga bisa mual, mulai tidak nafsu makan, diare ringan, nyeri tekan di seluruh dinding perut kita karena ada tumpukan toksin, dan nyeri tekan di bagian kiri bawah perut kita itu adalah pertanda adanya pembengkakan mikosa atau selaput usus besar. Dalam tahap ini, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh jarum? Jarum harus bisa menyasar mikosa. Jarum menyasar mikosa adalah dengan cara membuat mikosa atau selaput itu tidak bengkak. Sasaran yang harus menjadikan parameter kita bahwa sasaran ini tepat adalah bagian kiri perut bawah kita, di mana selaput usus membengkak sehingga pada saat kita tekan dia sakit. Selaput usus yang bengkak ini juga akan menimbulkan kebengkakan di selaput yang lain. Ya, bisa terjadi selaput di tenggorokan kita, selaput hidung kita. Itu adalah dia terjadi sesuatu pembengkakan di bawah mikosa yang kita namakan mucus associated lymphoid tissue, pembengkakan jaringan limfatik di bawah mikosa. Sasaran kita adalah usus besar. Bila mana sasaran kita itu tepat, rasa nyeri di bagian kiri perut bawah kita itu akan berkurang. Bersamaan dengan itu, gejala tenggorokan yang sakit atau pembengkakan di dalam tenggorokan itu akan berkurang bersamaan dengan berkurangnya rasa nyeri di bagian kiri perut kita. Dan seperti kita ketahui bahwa tumpukan toksin di dalam lapisan itu
akan menimbulkan nyeri tekan di mana-mana di dinding perut kita. Kita namakan, kalau dalam Japanese acupuncture dinamakan bizihara. Dan titik atau sasaran yang kita gunakan pada saat ini melalui acupuncture harus bisa menguraikan toksin tersebut dan mengurangi rasa sakit di seluruh dinding perut kita. Kita sekarang beranjak pada lini ketiga, mekanisme daya tahan tubuh COVID-19 di atas hari ke-6. Di dalam TCM kita sebut Shaoyang Stage, invasi monosit. Reaksi infeksi yang merekrut monosit di COVID-19 di atas hari ke-6 ini, yang kita namakan Shaoyang Stage, itu mempunyai satu efek yang positif tentunya, karena monosit bersirkulasi dalam getah bening, keluar dari pembuluh darah, dan menuju pada arah infeksi. Rekrutmen ini akan menekan reaksi infeksi di jaringan getah bening. Efek patologis dari rekrutmen sel darah putih monosit tersebut, yaitu kan disebabkan oleh migrasi monosit yang sangat banyak ke dalam jaringan getah bening, di organ hati, ginjal, usus, dan paru akan bereaksi, yaitu reaksinya apa? Akumulasi getah bening. Terjadi pembengkakan di jaringan getah bening di organ-organ yang sangat penting ini. Gejala terjadi di hari ke-5 dan ke-6. Apa gejala yang terjadi dalam rekrutmen monosit di hari ke-6 COVID-19? Yaitu kita mulai demam ringan, sakit tenggorokan saat makan dan menelan, dan mulai batuk berlendir, sakit sendi-sendi. Kenapa sakit sendi? Karena selaput sendi yang kita namakan synovial itu juga membengkak. Kelelahan sangat berat, mual, diare, dan sekali-kali juga terjadi sulit bernapas atau berat bernapas. Dalam pemeriksaan darah, IgM atau IgM pada saat itu meningkat. Apa yang bisa dilakukan akupunktur pada hari ke-6 dari intervensi atau invasi monosit ini? Yaitu sasaran akupunktur akan menuju pada jaringan getah bening. Apa yang bisa kita katakan bahwa kita bisa menyasar jaringan getah bening? Hambatan di dalam jaringan getah bening itu akan terefleksi di bagian kanan bawah tubuh kita, yaitu di sekitar iliosekal atau antara usus kecil dan usus besar. Di sana terdapat jaringan yang sangat kaya, jaringan getah bening yang sangat kaya. Jaringan itu merupakan satu refleksi dari hambatan getah bening di tempat lain pula. Jadi daerah itu juga di dalam akupunktur terintegrasi dinamakan refleksi dari paru-paru, di mana terjadi hambatan getah bening di paru juga bisa terrefleksi di daerah itu. Bila mana kita bisa menyasar daerah itu, daerah di bawah kanan perut kita, kita akan bisa rasa sakit atau nyeri tekan di daerah itu akan hilang. Begitu pula efek berikutnya adalah arus sirkulasi getah bening ke arah atas masuk ke dalam ductus thoracicus dan ductus lymphaticus masuk ke dalam sirkulasi darah, itu juga akan lebih lancar, sehingga napas kita pun akan lebih lancar. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa getah bening sangat berhubungan, jaringan getah bening yang ada di sana sangat berhubungan dengan jaringan getah bening di paru-paru, jaringan getah bening di leher kita, terutama yang di bagian kanan, yang kita namakan gut-associated lymphoid tissue. Itu adalah satu sistem getah bening yang lebih dalam, yang mengalir dari usus keluar melalui jaringan ini ke arah sistem arus balik dari getah bening masuk ke dalam vena subclavia.
Selain menguraikan hambatan dalam jaringan getah bening, di dalam periode ini akupunktur juga harus bisa meregulasi limpa. Seperti kita tahu tadi IgM atau IgM pada fase ini akan meningkat. Untuk meregulasi IgM, kita harus bisa meregulasi organ limpa. Karena IgM diproduksi oleh organ limpa. Akupunktur bisa menekan suatu reaksi infeksi dari awal. Oleh karena itu, indikasi akupunktur yang paling efisien yaitu di awal permulaan infeksi tersebut. Yaitu dia bisa mengontrol invasi sel-sel ke dalam area infeksi, mencegah terjadinya peningkatan neutrofil, mencegah monosit merusak jaringan getah bening dan sel-sel limfosit, di mana pada akhirnya limfosit itu akan jadi rendah sekali, dan arahkan juga akupunktur ke arah sumsum tulang dan organ-organ penting dalam organ kekebalan tubuh yaitu limpa. Dalam COVID-19, prevensi adalah yang utama. Itu terjadi pada lini pertama, kedua, dan ketiga. Inilah target akupunktur yang paling efisien, yaitu early stage dari sistem kekebalan tubuh. Setelah kita berbicara soal bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh di serangan COVID-19 di lini pertama, kedua, dan ketiga, kita sekarang beranjak ke lini keempat, yaitu mekanisme daya tahan tubuh COVID-19 di hari ke-7. Dalam TCM kita sebut tying stage, yaitu satu periode di mana terjadi hiperreaksi. Dalam tahap ini terjadi satu reaksi infeksi, yaitu interaksi antara antibodi dengan virus itu sendiri. Itu terjadi di hari ke-7 yang melibatkan internal defensive Qi atau yang dinamakan Navy Qi, yaitu virus berhadapan dengan virus berhadapan dengan antibodi. Antibodi dia akan menghambat infeksi virus, menetralkan virus, mengurangi partikel infeksi, menghancurkan virus yang diselimuti, membentuk memori yang bisa mengenal virus. Jadi kita akan bisa membangun kekebalan tubuh kita untuk di kemudian hari kalau kita diserang virus kita akan bisa bertahan. Berikutnya, reaksi antibodi vs virus ini akan menimbulkan satu reaksi infeksi. Permeabilitas pembuluh darah meningkat sehingga cairan dari pembuluh darah akan keluar ke ekstravaskuler atau di luar pembuluh darah. Terjadi ödem atau penumpukan cairan di antara jaringan dan di antara sel. Dan juga terjadi kontraktilitas dari otot dan leukosit masuk ke dalam jaringan. Ini adalah salah satu mekanisme menekan penyebaran infeksi. Tetapi kalau hal ini atau mekanisme ini gagal, hal ini akan merusak jaringan yang normal. Jaringan apa itu? Jaringan pembuluh darah dan jaringan getah bening, di mana? Di paru, di perikard, di otak, di hati, dan sebagainya, di organ-organ penting. Selain itu, antibodi, yaitu B cells yang bersirkulasi di dalam cairan, yang memproduksi ribuan antibodi, itu akan error, sehingga dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak bisa mengenal lawan. Apa yang terjadi? Terjadi hiperreaksi atau antibodi melawan jaringannya sendiri atau dirinya sendiri. Di atas hari ke-7, bila mana IgG tetap negatif, reaksi infeksi akan memuncak. Apa itu IgG? Pematangan respons antibodi. IgG diproduksi oleh B cells dan berpartisipasi dalam sistem kekebalan tubuh sekunder.
IgG berada di dalam cairan ekstraseluler, mengalir dalam cairan tubuh, melindungi jaringan. Dia akan mengendalikan infeksi, mengikat virus, dan menetralkan racun. Tetapi IgG juga bisa menyebabkan satu reaksi yang hiper atau hipersensitivitas, reaksi hipersensitivitas. Jadi bila cairan ekstraseluler terhambat, perfusi IgG dalam jaringan melemah, akan muncul respons infeksi yang memuncak. Gejala apa yang akan muncul di hari ketujuh ini? Seperti kita ketahui tadi, akan terjadi reaksi yang memuncak, hiperreaksi, disebabkan oleh tidak munculnya IgG atau negatifnya IgG. Pada saat ini terjadi demam yang lebih tinggi, yaitu bisa 37, 38, dan lebih, batuk berdahak, napas menjadi lebih pendek, nyeri berat di seluruh tubuh, sakit kepala, muntah, dan lebih banyak diare. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh akupunktur di hari ketujuh ini? Memang sulit, tetapi masih bisa kita melakukan sesuatu dengan akupunktur, yaitu untuk memperbaiki, mencegah terjadinya kerusakan jaringan, terutama jaringan pembuluh darah dan jaringan getah bening. Dan di periode inilah kita harus bisa mendorong sirkulasi cairan yang mengendap di mana-mana atau tidak mengalir di jaringan dan di antara sel. Yaitu meregulasi fungsi organ limpa dan jaringan getah bening merupakan salah satu target dari akupunktur di periode ini. Jadi mendorong sirkulasi dalam paru juga adalah salah satu target yang harus kita lakukan di periode ini. Limpa, jaringan getah bening, mengangkat fungsi limpa, mendorong jaringan getah bening, sirkulasinya, dan mendorong sirkulasi di dalam paru. 3 hal yang penting. Mendorong akumulasi cairan di dalam dinding gelembung paru sehingga kita akan terhindar dari interstitial pneumonia. Memperbaiki jaringan yang rusak dan mengurangi reaksi infeksi. Akan bisa merelaksasi otot sehingga terutama diafragma sehingga seseorang akan bisa bernapas lebih lega. Mengurangi produksi phlegm atau lendir di paru-paru. Yang paling penting target kita pada saat itu temperatur harus turun. Produksi lendir berkurang dan nafas lebih lega. Menekan hiperreaksi. Itu adalah target kita. Jadi di tie-in stage atau di periode di mana terjadi hiperreaksi itu harus dicegah. Tidak boleh terjadi heat atau fire. Jadi hal itulah yang harus kita cegah, jangan sampai merusak jaringan tubuh di periode ini. Berikutnya, kita masuk ke dalam lini kelima, mekanisme daya tahan tubuh COVID-19 di hari ke-10 dan hari ke-14, yaitu Shaoyin Stage, di mana terjadi badai sitokin. Ini adalah satu periode di mana akupunktur hanya bisa membantu, tidak bisa berfungsi atau secara optimal berfungsi dalam periode ini. Faktor-faktor apa yang bermain di dalamnya pada orang-orang yang terkena badai sitokin ini? Yaitu orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta. Dan ada faktor-faktor yang bermain di dalamnya, itu faktor genetik di mana sumsum tulang tidak bisa berfungsi dengan optimal. Yang kedua adalah gangguan sistem imun toleransi. Dua hal tersebut dalam akupunktur kita bisa membantu untuk meningkatkan sistem tulang sumsum dan mengurangi gangguan imun toleransi supaya tidak terjadi hiperreaksi. Walaupun itu hanya tidak bisa membantu secara total.
Berikut juga adalah gangguan mikrobioma dalam usus. Itu bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan mikrobioma dalam usus. Dan kecemasan neurohormonal, cemas, panik, dan sebagainya yang akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Di dalam ini vitamin D defisiensi juga memainkan peran dalam faktor yang memberatkan. Gangguan dalam imun toleransi ini menimbulkan respon imun yang berlebihan, itu dinamakan badai sitokin, merusak jaringan, dan gangguan pernafasan akut dan kegagalan multi-organ. Gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 di Soyin stage atau di periode badai sitokin ini, itu akan menimbulkan demam yang sangat tinggi, napas sesak dan dada terasa berat, tidak bisa mengeluarkan suara, delirium, dengan kesadaran yang menurun, sakit di sendi-sendi, di punggung, sakit kepala yang hebat, dan di dalam pemeriksaan X-ray atau scan, kita akan melihat terjadinya infiltrasi dalam paru-paru. Akupunktur dalam periode ini, bisakah? Akupunktur hanya bisa mencegah terjadinya hiperreaksi dari inflamasi, yaitu meningkatkan fungsi organ tubuh terutama ginjal dan jantung, yang mengurangi efek heat atau efek inflamasi, hiperreaksi, detoksikasi. Dan akupunktur bisa menggunakan komposisi titik yang menuju pada pembuluh darah, melancarkan atau menganalisasi pengendapan cairan di dinding alveoli supaya tidak terjadi percepatan proses fibrosis. Meningkatkan fungsi organ lainnya seperti sumsum tulang. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah menurunkan respons tubuh yang berlebihan, dan napas kita bisa mencoba untuk bisa membuat napas itu lebih lega, dan produksi cairan dalam paru bisa dikanalisasi. Tetapi akupunktur dalam hal ini tidak bisa secara optimal melakukan kerjanya. Kita beranjak ke lini ke-6, mekanisme daya tahan tubuh COVID-19 di atas hari ke-14. Dari TCM dia namakan Soyin stage. Ini adalah satu stage yang menuju ke arah fatal. Infeksi COVID pada orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta itu akan mudah melemahkan banyak organ. Akan gampang terjadi kegagalan multi organ. Oleh karena itu terjadi sindrom gangguan pernafasan akut seperti shock, aritmia, gagal ginjal, gagal jantung terjadi pada orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta. Pada tahap ini, apa yang bisa kita lihat dari tes darah, yaitu neutrofil sangat tinggi, limfosit rendah. Jadi rasio neutrofil limfosit itu melebihi 3,13. Selain itu, trombosit, eosinofil rendah, dan CRP yang menandakan bahwa terjadi infeksi, puncaknya infeksi itu tinggi. Apa sih sebenarnya gejala yang terjadi pada periode ini? Orang akan sesak napas, tidak ada tenaga untuk batuk, tidak ada tenaga untuk bernapas, dan kesadaran menurun, shock, gejala kegagalan multi organ. Apa yang bisa kita bantu? Kita hanya bisa membantu terapi penyakit penyertanya, yaitu diabetes, hipertensi, dan sebagainya, tetapi tetap tidak bisa optimal. Dalam periode ini, bantuan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menstimulasi fungsi ginjal dan sumsum tulang, mendorong sirkulasi darah di dalam liver, kanalisasi udema paru dan limpa, dan eliminasi internal heat, begitu juga mempertahankan fungsi organ. Itulah upaya yang bisa kita lakukan pada periode ini, tapi upaya ini apakah bisa optimal? Saya kira tidak.
terlalu optimal. Jadi akupunktur pada lini ke-5 dan lini ke-6 hanya bisa membantu mengurangi kerusakan dan mengurangi gejala. Berikut ini saya ingin masuk dalam prognosa serangan virus pada paru. Ada dua tipe, satu adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Yang primer yaitu virus langsung merusak paru, di mana terjadi interleukin 6 blokade. Jadi fagositosis menurun dan infiltrasi sel akan meningkat, akan terjadi reaksi fibrosis, dan angka kematian pun tinggi di tipe ini. Tipe berikutnya adalah tipe sekunder. Jadi, infeksi terjadi pada awalnya, reaksi infeksi terjadi di usus. Baru setelah itu akan berpengaruh pada paru-paru. Tipe ini akan lebih ringan dan kesembuhan lebih cepat. Di akhir pembicaraan kita, saya akan membawa teman-teman untuk bisa melakukan sendiri bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, yaitu dengan minum air. Minum airlah 1,5 atau 2 liter. Lakukanlah di pagi hari sebelum kita makan. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mengalirkan cairan lebih cepat keluar dari kencing kita, dari keringat kita, sehingga tidak terjadi penumpukan racun di dalam tubuh kita. Jadi minum air hangat setiap hari 1,5-2 liter. Tetapi yang saya sarankan pada orang-orang yang mempunyai kelemahan dalam ginjal, lebih baik berkonsultasi dengan spesialisnya terlebih dahulu. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan senam sehat limfatik. Senam sehat limfatik pernah kita buat di YouTube Klinik Sentrum, yaitu senam sehat limfatik, di mana kita menggunakan gerak yang tidak perlu menggunakan kekuatan otot kita. Dan gerak ini selain gerak, kita juga menggunakan gosok limfatik, di mana kita akan menggosok daerah-daerah tertentu di mana kita dapat mendorong arus dari cairan getah bening, yaitu di atas perut sampai di pinggirnya sternum atau tulang dada, sehingga cairan itu kembali lagi ke sirkulasi sirkulasi kita. Berikutnya adalah bagaimana kita memanage stres dan jangan panik. Misalnya melakukan hobi kita dengan baik pada saat kita berada di rumah, dan yoga, dan melakukan aktivitas yang kita sukai untuk mengurangi stres dan panik ini. Konsumsilah vitamin seperti vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan zinc. Itu adalah saran saya terakhir pada Anda supaya kita bisa sama-sama meningkatkan sistem kekebalan tubuh ini. Berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama, doa untuk sebuah harapan. Amin.